Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Salam mandiri dan berkarakter. Baskara Raja Podcast kali ini berada di acara perkemahan Jumat, Sabtu, dan Ahad yang biasa disebut juga Perjusat, tingkat Pramuka Penggalang MI, Kota Jakarta Timur. Di samping saya ini sudah ada Kak Syarifuddin sebagai narasumber selaku Ketua Pelaksana kegiatan Perjusat kali ini. Kita akan mengenal lebih dekat tentang Kak Syarifuddin. Kak Syarifuddin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Salsa. Saya Syarifuddin Zuhri dalam kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Ahad ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Background pramuka saya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Nah, di sanalah saya mengetahui tentang kegiatan pramuka yang sangat bermanfaat, mulai dari SMP sampai sekolah menengah atas di pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Kemudian dalam struktur kepramukaan saat ini, di samping saya sebagai wakil ketua Kuartir Ranting Cakung, bidang administrasi dan keuangan, saya juga sebagai kepala madrasah yang secara struktural itu ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, Kak. Itu saya pikir biografi singkat saya tentang kepramukaan. Oke. Kan di setiap acara pasti punya latar belakang nih ya, Kak. Kira-kira boleh nggak sih Kak ceritain latar belakang kegiatan Perjusat kali ini? Iya, terima kasih. Latar belakang kegiatan ini adalah menjalin uhuwah dan silaturahim untuk pramuka Madrasah Ibtidaiyah yang berkarakter, mandiri, dan berprestasi. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, karena dalam Islam itu menjalin silaturahim itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Nah, di ajang kegiatan Perjusat inilah salah satu usaha kami untuk menghubungkan gitu ya antara pramuka madrasah se-Jakarta Timur, Kak. Itu tujuannya. Kira-kira waktu yang dipersiapkan berapa lama nih Kak buat acara Perjusat ini? Ya, memang setiap pengorganisasian pasti ada planning ya, yang kita kenal dengan POAK gitu ya. Planning, organizing, acting, dan controlling gitu ya. Nah, dengan planning yang cukup, insya Allah setiap kegiatan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, sementara kegiatan Perjusat ini itu direncanakan sejak bulan Juli tahun 2024. Berapa jumlah panitia dan peserta yang Perjusat kedua ini nih Kak? Iya, dengan jumlah peserta, putra itu sebanyak 87 regu. Dalam pramuka, satu regu itu maksimal 10 orang ya. Berarti untuk putra ada 870 orang. Nah, sedangkan putri 100 regu. Berarti ada 1000 peserta. Nah, kemudian didukung oleh kami panitia itu ada 35 orang, ditambah dengan pembina pendamping anak-anak kita. Setiap regu itu hanya satu, berarti ada 187 pembina dengan jumlah total sekitar 2.300, Kak. Dari seluruh peserta yang banyak banget kayak gitu, gimana sih Kak cara ngelola? Yang menurut kami yang paling penting itu kita harus selalu berkomunikasi, Kak. Ya, dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini. Itu. Jadi kami harus sering-sering berkomunikasi baik secara langsung ya, maupun dengan media sosial yang ada gitu ya. Ya, misalnya dengan saling komunikasi melalui WhatsApp gitu ya dan sebagainya gitu. Sehingga kegiatan yang kami anggap ini luar biasa yang kedua kalinya ya, karena dulu nggak sampai 1000 yang pertama itu. Sekarang 1870 plus bindamping dan panitia yang jumlah totalnya sekitar 2.300. Itu komunikasi saya pikir sih yang paling menentukan sehingga kegiatan ini bisa berjalan gitu ya. Komunikasi dan kerjasama itu. Nih, kan di acara Perjusat kali ini kan pasti banyak banget nih ya Kak kegiatannya. Kalau boleh tahu kegiatannya ada apa aja? Iya, untuk kegiatan ini kita bagi dua ya. Yang paling pokok itu adalah kegiatan kepramukaan, ya karena
acara inti kita memang kegiatan pramuka ya. Jadi ada kepramukaan itu terdiri dari 4 macam lomba kepramukaan. Ya, yang pertama ada lomba keterampilan baris berbaris dengan tongkat. Alhamdulillah tadi sudah selesai. Kemudian ada lomba pioneering, itu tali temali ya dalam istilah kita itu. Yang berikutnya adalah semapur. Semapur. Kemudian yang selanjutnya adalah lomba tapak kemah. Tapak kemah itu untuk lomba kepramukaan. Sedangkan untuk lomba berciri khas madrasah itu juga kami adakan. Yang pertama adalah pentas seni Nusantara bernafaskan Islam begitu ya. Tadi ada tarian Papua gitu ya. Waktu di awal gagasan itu gimana menerapkan kesenian Papua Islami gitu kan. Alhamdulillah berkat kerjasama kami pembina itu kreatif gitu ya. Peserta dipakaikan busana yang serba hitam gitu ya. Dengan aksesoris khas Papua gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah lomba pidato untuk khas sebagai siswa madrasah ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah musabaqah hifzil Quran. Nah, musabaqah hifzil Quran ini karena pesertanya hasil seleksi dari tingkat kecamatan itu luar biasa Kak. Menurut kami itu di luar ekspektasi kami. Saya pikir biasa-biasa, tapi ternyata ada peserta yang menurut saya ya, menurut kami ini itu sudah layak ditampilkan di level nasional gitu Kak. Penampilannya itu ya. Seperti itu Kak. Jadi ada 7 kegiatan, 4 kegiatan kepramukaan dan 3 kegiatan keislaman gitu. Seperti itu. Jadi tetap ada tentang kepramukaannya, ada juga tentang Iya, betul. Gitu ya. Karena kami kan Madrasah Ibtidaiyah ini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah sekolah dasar yang berciri khas agama Islam gitu Kak. Ya, kami harus punya ciri khas gitu. Oke. Apa pesan penting yang ingin Kakak sampaikan dalam kegiatan Perjasat yang kedua ini? Iya, saya kepingin berpesan kepada seluruh peserta khususnya dan kepada seluruh warga pramuka, ikutilah kegiatan pramuka ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan pasti bagi mereka yang mengikuti kegiatan pramuka itu akan mempunyai karakter yang komplit Kak. Ya, tepatlah kalau Kemendikbud itu atau Kemendiknas sekarang mewajibkan setiap sekolah untuk menyelenggarakan ekskul pramuka Kak. Menurut saya pramuka ini adalah pendidikan multi karakter Kak. Ya, multi karakter ya, karena dalam kegiatan pramuka itu hampir seluruh karakter manusia itu bisa dibina di situ. Insya Allah kalau anak-anak kita yang mengikuti kegiatan pramuka dengan baik, insya Allah karakter mereka ke depan itu akan lebih unggul dibanding yang lain gitu. Apa sih Kak yang spesial dari acara Perjasat yang kedua ini? Ya, spesial itu ya, saya semalam sempat keliling gitu ya ke area perkemahan, ke tapak kemah itu, saya surprise juga gitu ya. Memang kegiatan ini sudah cukup lama ya. Yang pertama itu tahun 2016 di Cilember, Bogor. Ini yang kedua. Ya waktu itu kami belum, karena baru pertama ya, belum menyelenggarakan secara cukup serius. Ya tapi kali ini alhamdulillah ya, karena sifatnya lomba. Jadi dalam lomba itu kan ada motivasi ya, ada semangat untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah, mungkin karena itu barangkali anak-anak kita dan pembinanya, saya kemalam muter-muter ke area tapak kemah itu banyak hiasan-hiasan tenda ya yang ya sangat bagus gitu kita lihat. Silakan Kakak nanti berkunjung ke Putri dulu lah ya. Bagaimana suasana di sekitar lingkungan tapak kemah itu ya luar biasa gitu Kak. Itu istimewa buat kami dan itu baru pertama kali ya. Bahkan di DKI Jakarta barangkali ya, Timur ini yang pertama mengadakan jambore khusus madrasah yang sedemikian menariknya menurut saya gitu. Tadi juga saya lihat itu benar-benar effort banget ya, sampai betul. Nyewa busananya, makeupnya, kompak-kompak banget. Iya. Terima kasih. Kan kalau misalnya di setiap kegiatan acara itu kan pasti ada kesuksesan, ada kendalanya juga ya Kak. Nah, kalau boleh tahu kira-kira selama Perjasat kali ini udah diselenggarain, itu ada kendala yang dihadapin nggak? Iya, itu kendala saya pikir kembali ke lembaga masing-masing ya, ke pangkalan atau ke sekolah masing-masing Kak. Iya,
Yang paling dominan barangkali ya menurut sepengetahuan saya setelah bertanya kepada sekolah yang tidak ikut, yang pertama itu kendalanya karena pembiayaan Kak ya. Pembiayaan ya. Apalagi saya dari Cakung, ranting Cakung. Apalagi di Cakung ini baru bulan Oktober kemarin mengadakan kegiatan seperti ini gitu. Mungkin cukup ya memakan anggaran yang relatif besar lah itu barangkali. Jadi keuangan gitu kan, pembiayaan gitu ya, yang paling jadi kendala. Selebihnya saya pikir nggak ada. Ya seperti itu. Harapan kakak untuk para peserta setelah ikut Perjusat sekarang? Ya teruskan. Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir yang ikut serta pada kegiatan Perjusat ini, saya harapkan mereka untuk terus ya menghidupkan kegiatan pramuka. Ya, karena sekali lagi yakinlah bahwa pendidikan pramuka ini sangat bermanfaat buat masa depan mereka. Ya. Boleh dong Kak kasih kata inspiratif atau quotes untuk kita semua? Oh iya, jadi tidak ada harapan yang bisa diraih tanpa mendisiplinkan diri seperti itu. Itu barangkali ya. Oke, demikian podcast kali ini. Jangan lupa untuk tonton video-video menarik lainnya di Kuaran Keramat Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.